Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil atiyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Qalu subhanaka la ilma lana inna ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin makaram yang saya hormati dan saya muliakan, Ketua DKM Masjid Ar-Royan Melia Group beserta jajaran pengurusnya, para tokoh, para ketua RT dan jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah para jamaah sekalian, pada pagi hari ini kita masih bisa menikmati, masih bisa merasakan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang tak pernah henti, yang tak pernah putus, yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Baik di saat kita terjaga ataupun di saat kita lalai, baik yang kita syukuri ataupun yang kita kufuri. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat Rahman dan Rahimnya, Ia tidak pernah marah, tidak pernah sentimen, tidak pernah dendam sehingga hambanya tidak diberikan rezeki, tidak diberikan kenikmatan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan satu konsekuensi kepada siapapun, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapapun manusia yang ia bisa mensyukuri setiap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan keberkahan-keberkahan yang melimpah di dalam kehidupannya. Dan sebaliknya, siapapun manusia yang tidak tahu diri terhadap semua kenikmatan itu, baginya jalan yang sempit. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih menanamkan nikmat iman dan Islam kita. Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat walafiat. Dan alhamdulillah yang terutama, Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur. Karena kita tidak pernah tahu, sekali lagi kita sama-sama berintrospeksi. Al-Fakir ingin mengajak jamaah sekalian mentadaburi, mentafakuri peranan hidup kita di muka bumi. Sama-sama ingin mengajak untuk memahami bahwa yang namanya kematian tidak pernah pandang bulu. Dia tidak mendatangi orang-orang yang sakit, orang-orang yang di ruang ICU, karena pada kenyataannya banyak orang yang sehat bisa meninggal dunia. Sebaliknya kematian pun datang bukan untuk mereka yang tua, karena tidak sedikit orang-orang muda pun yang kembali tanpa persiapan. Kemudian kematian juga bukan hanya menimpa orang-orang yang miskin, karena nyatanya banyak juga orang yang kaya pun dia akan mati. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iza za'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka ketika waktunya telah tiba, telah kusempurnakan rezekinya, nikmatnya, seluruh kebutuhan hidupnya di dunia, maka suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, seseorang akan kembali dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit
tua, dan celaka atau apapun itu hanyalah sebab. Tetapi pada hakikatnya adalah waktunya telah usai, telah selesai, dan harus kembali mempertanggungjawabkan semua perilaku hidupnya di muka bumi. Maka pada pagi hari ini Al-Fakir ingin mengajak bapak-bapak para jamaah sekalian untuk kita sama-sama merenungi. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sudah memasuki di tanggal 5 Zulhijjah. Artinya kurang dari 5 hari atau sekitar 5 hari lagi, insya Allah kita akan sama-sama memasuki tanggal 10 Zulhijjah, yaitu pelaksanaan Hari Raya Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Maka Al-Fakir ingin mengajak bahwa kenapa pada bulan ini disebut bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah merupakan salah satu Ashhurul Hurum, yaitu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zulhijjah memiliki 2 kata, yaitu Zul dan Hijjah. Zul berarti pemilik, Hijjah itu berarti haji. Zulhijjah berarti pemilik haji. Menurut ensiklopedia Fikih Indonesia, haji itu artinya mendatangi sesuatu yang agung atau yang diagungkan. Berarti Zulhijjah yaitu kita mendatangi pemilik yang agung, seagung-agungnya pemilik kehidupan dan kematian. Maka saudara-saudara kita yang pada hari ini mereka telah berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah, yang mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Mereka semua mengatakan, ya Allah, kami datang, kami sambut panggilan-Mu ya Allah, kami datang kepadamu ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya semua puji-pujian, wa ni'mata, dan semua kenikmatan yang ada di muka bumi ini, lakal mulk, semuanya kembali kepada dirimu. Engkaulah Raja yang memiliki kemuliaan-kemuliaan itu. Maka secara jasadiah, para umat Islam, kaum muslimin, mereka berada di tanah suci Al-Mukarramah, yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak istrinya, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan semua urusan keduniawiannya. Di sana telah ditanggalkan semua hal kebendaan yang lekat di dalam diri manusia. Bahkan di sana pula setiap muslim, wabil khusus muslim laki-laki, tidak ada yang mereka kenakan kecuali pakaian ihram. Dalam artian di saat itu di sana mereka tidak ada lagi yang namanya kasta. Tidak ada lagi perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Tidak ada lagi perbedaan antara orang kota dan orang desa. Tidak juga ada perbedaan antara orang-orang yang pintar, orang-orang yang intelektual, S1, S2, bahkan profesor. Mereka sama di sana berada dengan anak-anak, dengan orang-orang yang hanya lulusan SD. Bahkan barangkali ada yang tidak bersekolah. Secara jasadiah kita sudah mengenakan pakaian ihram, telah mengatakan labbaik Allahumma labbaik, perkataan yang keluar dalam lisan kita. Permasalahannya, apakah lisan itu, apakah kalimat itu memiliki arti yang sesungguhnya atau hanya sebuah seremonial saja? Karena ketika labbaik Allahumma labbaik belum mampu menghujam di dalam diri manusia, maka setibanya mereka kembali ke tanah air, perilakunya, sifatnya kembali akan seperti semula. Ia tidak mendapatkan hikmah-hikmah haji yang ia jalani di tanah suci. Ketika ia kembali ke tanah air,
sifat manusianya kembali kepada dirinya, kecintaan kepada harta bendanya, kesombongan terhadap intelektualitasnya, bahkan barangkali sifat-sifat ingin menang sendiri akan selalu ada di dalam hati mereka. Maka berapa banyak umat Islam, saudara-saudara kita yang mereka melaksanakan haji kembali ke tanah air tetapi tidak mendapatkan makna apa-apa. Sehingga kalau kita lihat di media massa, kita lihat di media sosial, berapa banyak mereka-mereka yang bergelar haji terjerat kasus korupsi, terjerat kasus perselingkuhan, terjerat kasus perzinahan. Mereka itu ada orang-orang yang telah bertitel haji. Maka buat bapak-bapak sekalian yang saat ini masih berada di tanah air, barangkali suatu saat Allah cukupkan rezekinya, diizinkan untuk menginjakan kaki di tanah suci Mekah, maka kita sudah memiliki bekal labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik dalam artian kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tanggalkan sifat-sifat kita yang buruk. Segala harta benda kita, segala anak keluarga kita tinggalkan dalam rangka satu, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ketika orang-orang menggunakan pakaian ihram, mereka berwukuf di padang Arafah, itu adalah miniatur akhirat bapak-bapak jamaah sekalian. Itu adalah miniatur akhirat bahwa semua manusia masing-masing akan dihisab, akan diperhitungkan segala amal dan perbuatannya. Maka apakah kita kira-kira sudah siap untuk mempertanggungjawabkan semua perilaku kehidupan kita? Wabil khusus di bulan ini Allah Subhanahu wa taala ingin kita menyadari bahwa Dialah Tuhan yang Maha Agung, Dialah pemilik keagungan yang sesungguhnya. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengatakan iqra kitab, wahai manusia, baca buku amalmu, baca buku catatan perilakumu. Jangan kamu baca ke buku orang lain, jangan kamu ungkit-ungkit kesalahan orang lain seolah-olah kita tidak pernah salah. Jangan kamu korek-korek aib orang lain seolah-olah kita tidak memiliki aib. Kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Cukuplah nanti pada hari itu dirimu sendiri yang menjadi saksi terhadap semua perilaku hidup kamu di dunia. Baik dan buruk perilaku kita akan menyaksikan sendiri jamaah sekalian ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini yuk sama-sama Al-Fakir ingin mengingatkan sebuah ayat yang senantiasa diulang-ulang oleh para khatib, yang senantiasa diulang-ulang oleh para ustaz, yaitu ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dengan sebenar-benarnya taat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqa, dan perhatikanlah olehmu, perhatikanlah wahai manusia, perhatikan olehmu apa yang sudah engkau kerjakan, apa yang sudah berlalu di dalam hari-harimu. Apakah semua itu mampu mempersiapkan dirimu untuk hari yang akhir? Ayat ini tidak pernah secara terjemahan tidak mengatakan apa yang akan kita lakukan, apa yang mau kita rencanakan untuk akhirat kita. Ayat ini tidak mengatakan rencana. Ayat ini justru mengatakan evaluasi apa yang telah kita lakukan untuk hari akhirat kita. Sejujurnya kita ini bukan penghuni langit, kita ini penghuni bumi. Kita memahami bahwa kehidupan kita jika diberikan umur yang panjang, tentu kita akan menjadi tua. Kita tidak ingin di hari tua kita hidup dengan susah, dengan sedikit harta benda. Maka pada waktu muda tentu kita akan beramal, kita akan menabung, akan mencari uang sebanyak-banyaknya sehingga hari tua kita akan menjadi nyaman. Maka kalau hari tua saja kita perhatikan, yang dalam artian
tidak akan lama manusia hidup di dunia. Hari ini kita bisa tahu, mungkin bisa hitung, apakah ada berapa banyak orang yang usianya 100 tahun yang masih hidup. Hari ini barangkali kalau kita mau gali, kita bisa cek berapa banyak manusia yang usianya 90 tahun berada di muka bumi ini. Atau kita turunkan lagi berapa banyak manusia yang usianya sudah 80 tahunan. Maka agama mengingatkan bahwa usia panen manusia, usia panen umat Nabi Muhammad SAW berkisar di antara 60 tahunan. Maka kita yang saat ini sudah berusia mendekati 60 atau sudah berusia 60 atau bahkan lebih dari 60 tahun, maka para hadirin sekalian, jangan kita terobsesi lagi, kecuali kita kembali menjadi insan yang kamil, kembali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang bakalan mati, Pak. Setiap orang bakal meninggal. Yang jadi masalah adalah bagaimana kondisi kita saat itu. Bagaimana kondisi kita ketika malaikat Israel datang menghampiri kita. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melahirkan kita dari dalam perut ibu kita dengan kondisi yang baik, dengan kondisi yang sempurna, maka kita berharap dalam kondisi yang baik dan sempurna pula kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahir ke dunia dengan selamat, meninggal dari dunia juga dengan selamat. Lahir ke dunia dengan bahagia, meninggal dunia juga dengan bahagia. Itulah harapan kita sebagai umat manusia. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama yang realistis, agama yang relevan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Islam tidak hanya mengajarkan, memberikan tuntunan kepada manusia untuk mencari kehidupan akhirat. Islam juga mengarahkan manusia agar ia bahagia, agar ia selamat di dalam kehidupan dunia. Yang namanya kehidupan dunia hampir rata-rata 100% isinya adalah masalah demi masalah. Siapa bilang orang meninggal tidak ada masalah? Justru orang yang meninggal pun akan memiliki masalahnya sendiri. Maka ketika kita masih hidup, kita memiliki masalah, tentu masalah ini akan mencarikan solusinya. Begitu pula Allah tidak akan pandang bulu. Siapapun makhluk yang namanya manusia, yang ia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah dia seorang ustadz, apakah ia seorang kiai, seorang habaib, ataupun seorang ulama, bahkan nabi sekalipun, ia akan menjalani fase-fase kehidupan di dunia sebagaimana umumnya manusia. Ada kalanya beliau sedih, ada kalanya beliau bahagia, ada kalanya susah, ada kalanya senang. Maka di bulan Dzulhijjah ini Allah pemilik keagungan ingin menampakkan kepada kita sekalian sosok seorang manusia agung yang sudah 5.000 tahun yang lalu sampai dengan hari ini namanya harum, berkibar seantero bumi, bahkan sampai di langit. Dialah manusia agung, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana dalam hidupnya beliau tidak luput dari masalah, baik masalah keluarga, baik masalah harta ataupun masalah yang lainnya. Bahkan kalau kita korek, kalau kita gali tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak akan cukup Pak waktu yang akan kita bahas. Akan sangat banyak kisah-kisah yang beliau jalani. Tetapi pada hari ini Izziran Al-Fakir hanya ingin menggali, ingin sama-sama kita membahas, bertadabur beberapa hal yang terjadi di dalam diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam semenjak ia kecil sudah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah memiliki critical thinking yang baik,
di antara teman-teman seusianya. Ia sudah mulai berbicara dengan dialog hati. Kenapa manusia menyembah patung? Kenapa manusia menyembah sesuatu yang tidak memberikan manfaat, yang tidak bisa menjawab, yang tidak bisa makan, yang tidak bisa mengabulkan doa? Bahkan suatu ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang engkau buat? Sesuatu yang tidak dapat berbicara denganmu. Bagaimana ia mengabulkan doa-doa kita sementara ia tidak dapat berbicara? Bahkan dia juga tidak dapat mendengar." Maka sang ayah saat itu panik, melihat anaknya yang memiliki critical thinking yang baik. Akhirnya bertanya, akhirnya diabadikan dalam Al-Quran. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, jika engkau tidak suka terhadap Tuhan-Tuhan yang aku sembah, jika engkau tidak suka terhadap sesembahan ayahmu, sesembahan kakekmu, sesembahan nenek moyangmu, masyarakatmu, apakah engkau menyembah, apakah engkau benci wahai Ibrahim terhadap mereka itu? Seorang ayah bertanya kepada anaknya, apakah Ibrahim benci terhadap perilaku ayahnya, terhadap perilaku kakek nenek moyangnya, sementara anak-anak seusianya semuanya ikut taklid, mengikuti tradisi nenek moyangnya? Maka pada hari itu Nabi Ibrahim alaihissalam telah mampu membuat ayahnya menjadi panik, membuat ayahnya bingung bagaimana harus menjawab pertanyaan Ibrahim ini. Ternyata Ibrahim setiap saat selalu seperti itu, selalu mengingatkan ayahnya, selalu bertanya kenapa menyembah berhala, selalu bertanya kenapa harus membuat patung. Maka ayahnya pun sebel dan berkata, la ilam tantahi la arjuman. Wahai Ibrahim, kalau engkau selalu seperti itu, kalau engkau menentang aku, maka engkau pasti akan aku rajam. Bahasa kitanya, engkau pasti akan kubunuh jika engkau berani-berani menentang keyakinanku, menentang keyakinan kakek nenekmu, menentang keyakinan tradisi leluhurmu. Wahjurni mali. Dan ayahnya dengan tega mengusir Nabi Ibrahim dari rumahnya. Seorang Ibrahim diusir oleh keluarganya sehingga ia pergi dari rumahnya. Tetapi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, qala salamun alaik, sesungguhnya semoga salam dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk ayahku, untuk mereka semua. Wa astaghfirullah rabbi, dan aku akan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilakukan oleh ayahku. Jamaah sekalian, pada hari ini satu pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika ia berbeda pendapat, berbeda keyakinan bahkan terhadap ayahnya sendiri, tetapi ia melakukannya dengan santun. Ia tidak serta-merta mencaci maki, menghina, menjustifikasi orang yang telah berbeda paham, yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Bahkan Ibrahim menyadari ketika seseorang berada di dalam kegelapan, berada di dalam kezoliman, di dalam kemaksiatan, maka azab akan turun bukan hanya untuk orang itu, tetapi dalam kawasan itu. Makanya seorang Ibrahim pun berdoa, wa astaghfirullaka rabbi, ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas perilaku ayahnya itu. Apa yang bisa kita petik dari kejadian ini? Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup bermasyarakat, seringkali kita berbeda paham, seringkali kita berselisih, berbeda pandangan. Jangankan antar jamaah, bahkan antar ustadz, antar ulama, kita lihat di media-media sosial, kita lihat di media-media televisi, hal-hal yang tidak sepatutnya dibahas, digoreng-goreng, dijadikan viral. Ulama A berkata A, ulama B berkata B, mereka diadu domba, umat saling membenci.
Apakah ini yang diharapkan kita sebagai umat Islam? Tidak tanggung-tanggung. Yang viral adalah kiai yang hebat, yang viral adalah habaib yang hebat. Kita umat disuguhkan satu perselisihan, satu sudut pandang yang berbeda, yang pada akhirnya kita bingung dan kita menggoreng-goreng. Kemudian dengan perbedaan pendapat kita menjustifikasi si fulan. Bahkan yang tidak sependapat dengan kita bisa rela mengkafirkan. Apakah kita tidak belajar dari sosok Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Kenapa kejadian viral ini terjadi menjelang Dzulhijjah? Bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak kita semua, ingin menyadarkan kita semua, wahai para ustadz, wahai para kiai, wahai para habaib, Dzulhijjah adalah bulanku, bulan keagunganku. Lihatlah sosok seorang nabi, bapaknya para nabi, yang ia bersesi paham dengan ayahnya sendiri, seorang ayah dengan darah dagingnya sendiri. Bagaimana akhlak Ibrahim? Apakah Ibrahim mencaci maki ayahnya? Apakah Ibrahim mengutuk ayahnya? Apakah Ibrahim memberikan sumpah serapah kepada ayahnya? Ini yang hilang di tengah-tengah masyarakat kita. Maka pada hari ini jamaah sekalian, kita harus mampu melakukan tabayun. Kita harus mampu berada di posisi yang baik. Ketika ada sesuatu perselisihan, sesuatu kesalahpahaman, perbedaan sudut pandang, sebaiknya kita diam. Kenapa? Biar hal itu reda. Nggak usah di-share-share lagi, nggak usah dipawat lagi, nggak usah digoreng lagi. Inilah bulan Dzulhijjah. Allah ingin kita semua mengagungkan Allah, pemilik seagung-agungnya. Yang kedua, dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau adalah orang yang sabar. Sekian tahun berumah tangga, belum diberikan keturunan. Tetapi Nabi Ibrahim tidak luput, tidak pernah kendor ketaatan dan ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada suatu ketika Nabi Ibrahim diberikan seorang anak yang soleh, yaitu Ismail alaihissalam. Dengan bangganya, dengan rasa syukurnya, ia rawat Ismail, ia didik melalui istrinya. Ternyata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketaatannya tidak luntur terhadap cobaan, ikhlas terhadap takdir yang Allah berikan, tetap istiqomah di dalam ketaatan baik susah ataupun senang. Sekian tahun tidak memiliki anak, ia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun dia memiliki masalah, ia tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin." Dan ingatlah berapa banyak manusia yang ia menyembahku, kata Allah, tetapi hanya berada di tepian saja. Ia berada di tepi jurang yang berpotensi ia akan terpeleset jatuh ke dalam jurang. Quran telah menjelaskan dengan bahasa yang indah. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala arfin. Berapa banyak mereka itu manusia dari zaman dulu sampai hari ini, iman mereka hanya di tepian saja. Kenapa hanya di tepian saja? Al-Quran menjelaskan yang pertama, fa in asabahu khairun ma'an nabi. Ketika ia diberikan karunia, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, meningkat iman mereka. Mereka diberikan kekayaan, diberikan keturunan yang baik, yang banyak, diberikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang kuliah S1, S2, baik kedokteran, baik perminyakan, baik macam-macam. Anak menjadi kebanggaan orang tua. Ia bekerja bertahun-tahun, memiliki harta benda, rumah yang mewah, kendaraan yang bagus. Iman mereka bertambah, iman mereka meningkat, disebabkan karena rezeki, karena nikmat yang Allah berikan kepada mereka.
Yang kedua, wa in asabathum fitnatun inqalaba ala wajhi. Tetapi ketika ia diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika usahanya dibikin macet, ketika anaknya menjadi anak yang badung, ketika keluarganya menjadi kisruh, ketika ekonominya dipersempit, masalah datang silih berganti, diberikan rasa sakit, penyakit satu yang tidak sembuh, penyakit dua datang lagi. Maka orang yang hanya taat di saat ia menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan ia menjadi kufur ketika ia mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan seringkali kegagalannya, ketidakberuntungannya ini ia nisbatkan kepada agama, ia salahkan Tuhannya. Tetapi ketika ia beruntung, ketika ia sukses, sama seperti Qarun, ia bangga bahwa kekayaan yang ia cari selama ini hasil usahanya sendiri. Permasalahannya, apakah kita seperti itu atau bukan? Apakah kita merasa bahwa rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, keuangan yang bagus, harta benda yang melimpah, anak-anak yang sukses, nama harum di masyarakat, apakah semata-mata itu karena jerih payah kita? Jika kita meyakini seperti itu, apa bedanya kita dengan Qarun? Apa bedanya kita dengan Firaun? Bahkan kalau mau jujur, kita belum ada seujung kukunya Qarun. Belum ada seujung kukunya Qarun. Harta bendanya Qarun, konon kunci gemboknya saja terbuat dari emas dan dibawa oleh berbagai unta. Kita tidak seperti itu. Tetapi kadangkala sombongnya kita, angkuhnya kita melebihi Qarun, melebihi Firaun. Seringkali kita memandang remeh kepada orang-orang yang tidak seberuntung dengan kita. Maka pada hari ini melalui bulan Dzulhijjah kita bisa melihat bagaimana sosok Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang di dalam kehidupannya diberikan berbagai cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum diberikan karunia anak, ia tetap istiqomah mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia diberikan anak, tetap ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, walaupun dia seorang nabi, walaupun dia seorang bapaknya para nabi, tetapi beliau juga manusia. Beliau sukses dalam berbisnis, tetapi sebelum sukses beliau pernah gagal. Maka nama besar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bukan saja terkenal di muka bumi, bahkan sampai ke akhirat. Singkat cerita, dua orang malaikat berkata, mengapa ya Allah Nabi Ibrahim bisa diberikan gelar sebagai Khalilullah, bisa diberikan gelar sebagai kekasih Allah? Padahal kami, kata malaikat, padahal kami melihat kehidupan Ibrahim senantiasa disibukkan oleh keluarganya, senantiasa disibukkan oleh bisnisnya, oleh usahanya, oleh ternaknya. Maka kenapa engkau berikan Ibrahim sebagai gelar Khalilullah? Malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada malaikat untuk datang kepada Ibrahim. Silakan kalian uji Ibrahim alaihissalam. Maka malaikat datang kepada Ibrahim menyerupai orang lain. Dia berkata, wahai Ibrahim, engkau adalah seorang yang sukses. Di dalam kitab Mishkatul Anwar dijelaskan bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam setiap tahun ia berkurban dengan 1000 unta, 1000 kambing, 300 sapi, dan 100 ekor unta. Itu kalau dikonversi saat ini kurang lebih sekitar 13 miliar. Apakah ada Pak manusia di zaman sekarang yang setiap tahun mampu berkorban sebanyak 13 miliar? Ada tidak Pak? Tidak ada Pak. Satu kambing aja udah songongnya bukan main kadang-kadang. Kondisi saat ini setara dengan 13 miliar. Bahkan dijelaskan kenapa bisa seperti itu, karena Nabi Allah Ibrahim memiliki 12.000 ternak.
Jadi wajar kalau beliau melakukan kurban setiap tahunnya 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Karena dari total semuanya ada 12.000 ekor ternak. Bagaimana kurang kayanya Nabi Allah Ibrahim? Bagaimana kurang hebatnya Nabi Allah Ibrahim? Tetapi saat itu Allah izinkan malaikat untuk menguji Nabi Ibrahim. Kemudian malaikat bertanya, wahai Ibrahim, itu ternak ada 12.000. Punya siapa ternak itu? Apa yang dikatakan Ibrahim? Itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang saat ini dipercayakan kepadaku. Beda sama kita, Pak. Kita kalau punya sampai 12.000 ngomongnya gimana, Pak? Wah, jalan berambang nih. Ditanya sama malaikat, wahai Ibrahim, punya siapa itu? Ibrahim dengan rendah hati, semua itu karunia Allah, itu punya Allah, saat ini dipercayakan kepada diriku. Engkau hebat wahai Ibrahim. Malaikat memuji Ibrahim. Setiap tahun engkau mampu mendermakan kambing sebanyak itu. Ibrahim manusia juga, Pak. Ketelepasan ngomong, dia bilang, jangankan kambing, kalau saja Allah meminta anakku, pasti akan aku kurbankan menjadi nazar. Maka kejadian itu diingat. Kemudian baru Allah berikan ia mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail alaihissalam. Semua itu karena nazar, karena manusia. Ibrahim itu aja sifat manusia. Ketika ia dipuji, ia belum menjadi angkuh. Dia katakan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sifat manusianya hadir. Jangankan itu. Gitu. Anak pun kalau disuruh korbanan, saya korbankan. Sama kayak kita. Nabinya dihina nggak seneng. Ya kan? Agamanya dilecehkan, dinistakan nggak seneng. Ya kan? Jangankan ini, Jawa kita iniin, tapi ketemu anjing kita lari. Kan begitu, Pak. Kita itu kadang nggak sesuai, nggak konsisten. Kita marah orang lain menistakan agama. Kita marah orang lain menginjak-injak agama kita. Tetapi kita sendiri seringkali menginjak-injak agama kita. Bagaimana kita menginjak agama kita? Sholat kita tidak perhatikan. Sesama muslim tidak kita hormatin. Apa itu tidak menginjak-injak marwah Islam, Pak? Ini yang kadang-kadang perlu kita sadari. Maka kemudian ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hilaf sebagai manusia, akhirnya ia mimpi bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam. Satu kali mimpi Nabi Ibrahim termenung, mengingat-ingat apakah mimpi ini benar atau tidak. Kemudian diimpikan yang kedua kali, Nabi Ibrahim teringat bahwa dia pernah nazar. Begitu dia mimpi lagi, maka hari itu juga bertepatan di tanggal 10 Zulhijjah. Ia katakan kepada anaknya, wahai Ismail, aku bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih dirimu. Bagaimana menurut pendapatmu? Coba bayangin, Pak. Walaupun itu mimpi, anaknya nggak langsung diikat, Pak, tapi dia ajak dialog dulu. Karena Ismail anak yang soleh, maka ia katakan, jika itu memang perintah Allah, lakukanlah wahai ayahku. Maka ketika kedua manusia ini ingin melaksanakan hal tersebut, telah siap, telah tekad bulatnya, maka Allah berfirman telah menerima hikmah yang akan dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sehingga kata Allah, cukuplah engkau ganti dengan seekor hewan ternak. Dan Allah siapkan hewan ternak saat itu. Maka pada hari itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah menjadi salah satu tokoh HAM kelas dunia yang telah menolak untuk mengorbankan manusia dalam hal apapun. Karena sejarah kurban sudah berada, sudah dilaksanakan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kurban pertama kali dilakukan oleh Habil dan Qabil. Kemudian terus turun-temurun ke generasi, bahkan menjadi tradisi dalam masyarakat. Ketika ada paceklik, ketika ada musibah, mereka selalu melakukan kurban, melakukan sesembahan. Bahkan tidak jarang yang dilakukan kurban adalah manusia.
terutama anak-anak gadis saat itu yang masih perawan, itu dikurbankan, dibunuh. Maka pada hari itu, ketika zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah secara otomatis telah memberikan peraturan bahwa manusia tidak layak untuk dikurbankan. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ketiga poin ini, mari sama-sama kita ambil ibrah, pelajaran bahwa ketika Allah melarang manusia mengorbankan manusia, katakanlah secara harfiah, secara jasadiah, tentu secara batiniah, tentu secara spiritual, kita juga tidak boleh mengorbankan orang lain yang tidak sependapat dengan kita. Tidak boleh kita mengorbankan orang lain demi keyakinan yang kita miliki. Karena kasusnya banyak, Pak. Kadang-kadang antar jamaah suka ribut cuma gara-gara hal yang sepele. Beda pendapat boleh, beda pendapatan juga boleh, tidak ada masalah. Yang jadi masalah, tidak boleh kita membeda-bedakan orang lain selagi di dalam dirinya ada tauhid, mengakui Tuhan yang sama, Nabi yang sama, kiblat yang sama, sholat yang sama. Kita sama-sama membangun kebersamaan. Mudah-mudahan dengan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini kita jadikan sebagai bahan renungan untuk diri kita. Apakah kita selama ini mampu menjadi sosok seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Yang pertama, ia mampu di dalam dirinya untuk menjaga lisannya meskipun ia berbeda paham bahkan dengan ayahnya sendiri. Ibrahim tidak pernah mengatakan lu gue, mengatakan apa-apa, tetapi ia mengatakan dengan perkataan yang lembut. Bagaimana Pak dengan kita? Bagaimana dengan kita? Nah, ada satu Pak. Kata Nabi, "Malam yada qaula juri wala amala bi, falaisa lillahi hajatun fi ayada ta'ama wa syaraba." Siapapun di antara manusia yang ia pernah hidup, diberikan waktu hidup di bulan suci Ramadan, dia keluar dari bulan Ramadan, kemudian ia rajin beribadah puasa, ia rajin sholat, semuanya, tetapi satu Pak, ia tidak mampu mengendalikan lisannya dari menyakiti orang lain, dari menyinggung perasaan orang lain, menghina orang lain. Falaisa lillahi hajatun fi ayada ta'ama wa syaraba. Allah udah gak peduli dengan ibadahnya orang itu. Jadi kalau ada orang sholat tapi lisannya masih tajam, itu gak tahu tuh sholatnya diterima apa enggak. Karena apa? Orang kalau udah sholat lisannya gak boleh tajam. Jadi ini salah satu pesan seperti itu. Mudah-mudahan kita semua di bulan Dzulhijjah ini, bulan yang penuh keagungan, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Agung. Mari Bapak-bapak sekalian, kita agungkan Allah dengan seagung-agungnya. Kalaupun suatu saat dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diizinkan untuk berhaji, maka jangan lupa Bapak Ibu sekalian, haji yang kita laksanakan jangan hanya secara lahiriah, tapi lebih kepada spiritual. Banyak orang yang tidak mampu menjaga titel hajinya, kemudian terjadi distorsi pemahaman masyarakat. Orang yang punya banyak duit kemudian ia tidak berhaji, seolah-olah ia tidak afdal, seolah-olah ia imannya kurang lengkap. Kita harus husnudzon sama orang. Barangkali belum dipanggil sama Allah, barangkali duitnya dipakai untuk menyantuni yatim piatu. Karena ada Pak, orang yang gemar menyantuni yatim piatu, yang menyantuni orang lain, membangun pasar sosial, sampai-sampai ia lupa untuk berangkat haji. Ini lebih baik daripada orang yang pengen haji tapi pengen dikenal, pengen dilihat masyarakat kalau dia hidupnya haji. Gitu. Terus yang kedua, sebagai kesimpulan, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyembelih hewan ternak, hewan kurban, maka kurban menjadi salah satu perintah, anjuran baginda Rasulullah SAW untuk kita. Bahkan Allah menurunkan firman-Nya, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar." Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak.
Yang tadi kita sudah ceritakan, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat harta benda, semua pekerjaan, bisnis. Pas sholat, kita disuruh sholat, sholatnya udah. Kan sholatnya gratis, tidak bayar. Mau tahajud, mau duha, mau sholat, sudah banyak-banyaknya sholat tetap gratis. Pas sholat, dirabbika wanhar, dan berkurban. Nah, kurban ini yang harus bayar, harus mengeluarkan uang. Tetapi jangan lupa, ada pemahaman di masyarakat yang perlu kita luruskan. Kurban itu hukumnya sunnah muakkadah yang tidak akan pernah menjadi wajib. Ingat ya Pak, hukum kurban adalah sunnah muakkadah, dalam artian sunnah yang sangat dianjurkan, tetapi bukan menjadi satu kewajiban. Pak Ustadz, pokoknya setiap sunnah kurban itu setiap tahun. Kurban itu harus setiap tahun, nggak boleh tahun ini doang. Kalau kita punya rezeki tahun ini kita kurban. Itu nggak salah, tapi jangan sampai kurban membebani seseorang. Sekarang zaman anak sekolah, misalnya duit tinggal segitu-gitunya, karena sering sholat di masjid, yang sana pada kurban, akhirnya ikut. Seolah-olah kalau nggak kurban nggak afdol imannya, seolah-olah kikir. Akhirnya duit anak sekolah dipakai misalnya. Saya mau kasih tahu, kenapa? Karena sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, orang yang sudah jelas dijamin oleh Nabi masuk surga, ia pernah tidak melaksanakan kurban selama 2 tahun berturut-turut. Kenapa? Bukan gak punya duit, bukannya kikir. Beliau hanya menjalankan ilmu. Beliau takut kalau umat ini menganggap kurban itu menjadi satu kewajiban. Gitu. Jadi Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar sering kurban, tapi pernah di suatu waktu selama 2 tahun berturut-turut dia tidak kurban. Maka bagi kita yang saat ini mau kurban, diberikan keluasan rezeki, ya, tidak menimbulkan masalah yang lain efek sampingnya, bersyukur, kurbanlah. Tetapi bagi kita yang belum mampu, nggak usah berkecil hati. Bukan nggak mampu, nggak punya duit, duit punya, tapi urusan lagi banyak, misalnya nggak apa-apa, nggak berkurban. Itu. Tapi kan Pak Ustadz ada larangan. Barang siapa yang tidak berkurban dilarang mendekati halaman masjidku. Itu Nabi yang ngomong. Iya, itu kalau dia nggak pernah kurban, diberikan kekayaan yang berlimpah, emang nggak pernah mau kurban, itulah diancam oleh Nabi. Ngapain kamu datang ke masjid? Tapi kalau memang dia senantiasa kurban, ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pernah dia tidak berkurban selama 2 tahun. Maka ini saya luruskan supaya pemahaman kita tentang kurban jangan keliru. Ya, kurban sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi wajib. Kurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan bagi mereka yang memiliki kecukupan dan keluasan rezeki pada hari itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan, ada kekurangan, mari sama-sama dilengkapi. Bagi bapak-bapak yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, silahkan. Kita jadikan forum tausiah ini sebagai rahmat buat kita semua. Barangkali ada yang mau ditanyakan bapak sekalian. Cukup? Baik, kalau cukup, sebagai kesimpulan Bapak dan para jamaah sekalian, mudah-mudahan di bulan Dzulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan sebagaimana Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah berikan kita akhlak yang mulia, lisan yang santun sebagaimana lisan yang digunakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah luaskan rezeki kita sebagaimana Allah meluaskan rezeki Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian mudah-mudahan dari Dzulhijjah ini kita mampu mengambil ibrah. Apa yang baik yang telah saya sampaikan silakan diambil, yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Tidak perlu dipawat viral sana viral sini. Kita semua sama-sama harus menjaga kondusivitas di negeri ini. Jika ada ulama yang sedang berselisih, cukup bagi kita untuk berdiam, karena itu salah satu kebaikan akhlak seorang muslim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad.
kaki ini.